Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Sabitri, NIM 3121100095. Saya dari kelas A pagi semester 4. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang silsilah turunan keluarga saya Melayu Sambas untuk memenuhi tugas mata kuliah Linguistik Historis Komparatif yang diampu oleh Ibu Dr. Adisti Primiwulan, Magister Pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit silsilah bahasa Melayu Sambas. Silsilah bahasa Melayu Sambas adalah cabang atau varian bahasa Melayu yang digunakan di daerah Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Bahasa Melayu Sambas juga dikenal sebagai bahasa Melayu Sarawak bagian barat karena wilayah Sambas pernah menjadi bagian dari Kesultanan Brunei dan kemudian menjadi bagian dari Sarawak di bawah kekuasaan Inggris sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Secara genealogis, bahasa Melayu Sambas termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia yang termasuk dalam keluarga bahasa Austronesia. Dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia, bahasa Melayu Sambas termasuk dalam kelompok Melayik atau Melayu Barat yang juga mencakup bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Sarawak, dan bahasa Melayu Pontianak. Namun, penting untuk dicatat bahwa bahasa Melayu Sambas memiliki karakteristik dan varian lokal tersendiri, pengaruh dari budaya dan sejarah Sambas, serta kontak dengan bahasa-bahasa lain di sekitarnya seperti bahasa Dayak, bahasa Jawa, dan bahasa Tionghoa, memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa Melayu Sambas. Meskipun bahasa Melayu Sambas umumnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari di Sambas, bahasa Indonesia juga digunakan secara luas di wilayah ini sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan penjelasan singkat mengenai pengertian dan tipologi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Tipologi fonologi mempelajari perbedaan dan variasi dalam sistem bunyi dan suara dalam bahasa-bahasa di dunia. Hal ini melibatkan pengelompokan dan klasifikasi bahasa berdasarkan ciri-ciri fonologisnya. Beberapa ciri yang dapat dibahas dalam tipologi fonologi meliputi inventori bunyi atau fonam, pola intonasi, pola vokal, pola konsonan, dan aturan fonotaktik. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata. Tipologi morfologi berfokus pada struktur dan pengaturan morfem atau unit terkecil dengan makna dalam suatu bahasa. Hal ini melibatkan pemetaan dan klasifikasi tipe-tipe morfologi yang berbeda di antara bahasa-bahasa. Contoh, tipe morfologi yang dibahas dalam tipologi morfologi termasuk morfologi isolatif, aglutinatif, fleksional, polisintetik, dan sebagainya. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan urutan kata dalam kalimat. Tipologi sintaksis mempelajari perbedaan dan kesamaan dalam struktur frasa, kalimat, dan konstruksi sintaksis di berbagai bahasa. Ini melibatkan pemetaan dan klasifikasi tipe-tipe sintaksis yang berbeda, seperti urutan kata, pola pengikatan, ketergantungan frasa, dan penggunaan konstruksi gramatikal. Beberapa contoh tipologi sintaksis termasuk urutan kata: subjek, objek, verba atau SOV, subjek, verba, objek atau SVO, dan verba, subjek, objek atau VSO. Yang keempat, semantik. Semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Tipologi semantik mempelajari perbedaan dan variasi dalam makna dan struktur makna di antara bahasa-bahasa. Ini melibatkan pemetaan dan klasifikasi tipe-tipe semantik yang berbeda, seperti relasi semantik, struktur semantik, kalimat, kategori semantik, dan perubahan makna dalam bahasa. Misalnya,
beberapa bahasa mungkin menggunakan kategori semantik berbeda untuk mengklasifikasikan kata-kata, seperti nomina, verba, adjektiva, atau bahkan kategori semantik yang lebih kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi silsilah garis keturunan. Di sini saya merupakan keturunan dari bahasa Melayu dialek Sambas, generasi ketiga. Kakek dan nenek dari sebelah bapak itu menggunakan bahasa Melayu dialek Sambas, dan kakek dan nenek dari sebelah ibu juga menggunakan bahasa Melayu dialek Sambas. Bapak dan ibu saya juga menggunakan bahasa Melayu dialek Sambas. Dan sampai ke generasi saya yang ketiga juga masih menggunakan bahasa Melayu dialek Sambas. Jenis hubungannya yaitu orang tua kandung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kosakata kata benda dalam bahasa Melayu dialek Sambas. Yang pertama itu meja, fonologinya meje, gendang, fonologinya gandang, pensil, fonologinya pensel. Ketiga, morfologinya ketiga, pekerja, morfologinya pekerja, buku itu sintaksisnya buku iye, mainkan piano, sintaksisnya mainkan piano, gulung tikar, semantiknya gulung tikar, kutu buku, semantiknya gutu buku, tumpul, semantiknya tumpul. Selanjutnya kata sifat. Cantik, fonologinya cantik. Besar, fonologinya basar. Manisnya, morfologinya manisnya. Tingginya, morfologinya tingginya. Cantik sangat, sintaksisnya cantiknyan. Cuek sangat, sintaksisnya cueknyan. Cerdas, semantiknya cerdas. Lembut, semantiknya lembut. Tebal muka, semantiknya tabal muka. Kepala dingin, semantiknya kepala sajuk. Selanjutnya kata kerja. Menulis, fonologinya menulis. Membaca, fonologinya membaca. Bermain, fonologinya bermain. Melahirkan, morfologinya beranak. Berlari, morfologinya bercacak. Untuk belajar, sintaksisnya untuk belajar. Mau masak, sintaksisnya nak masak. Melihat, semantiknya melihat. Bernyanyi, semantiknya benyanyi. Berlari, semantiknya bercacak. Selanjutnya keterangan tempat. Di sini fonologinya di situ, di sana fonologinya di sinun. Di mana, fonologinya di mana. Paritnya, morfologinya paritnya. Gunungnya, morfologinya gunungnya. Rumah sakit, sintaksisnya rumah sakit. Di kota, sintaksisnya di kota. Warung, sintaksisnya warung. Di depan, semantiknya di depan. Di seberang, semantiknya di seberang. Selanjutnya keterangan waktu. Besok, fonologinya isok. Kemarin, fonologinya kemarin. Lusa, fonologinya lusa. Kesorean, morfologinya kebaharian. Besoknya, morfologinya isuknya. Bulan depan, sintaksisnya bulan depan. Tadi malam, sintaksisnya tadi malam. Tahun lalu, sintaksisnya tahun lalu. Dulu, semantiknya dolo. Selamanya, semantiknya selamanya. Selanjutnya keterangan suasana. Sejuk, fonologinya sajuk. Kesejukan, morfologinya kesajukan. Gelap, semantiknya galap. Terang, semantiknya tarang. Bahagia, semantiknya bahagia. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.